Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal untuk seleksi tutorial fisika listrik dan magnet. Yang mana pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan untuk soal nomor 3. Ya, pada soal ini terdapat kasus mengenai medan listrik antara dua kawat yang panjang, di mana panjangnya itu tidak terdefinisi ya, atau infinite gitu. Oke, kita mulai dari soalnya. Short sections of two very long parallel lines of charge are shown, fixed in place, which separated by L. L itu adalah ini ya, jaraknya ini. Jarak ini itu adalah 8 cm. Lalu the uniform linear charge densities are 6 microcoulomb per meter for line 1 and minus 2 microcoulomb per meter for line 2. Oke, jadi di sini kita tulis saja ya. Density untuk line 1 adalah 6 microcoulomb per meter dan density untuk line 2 adalah minus 2 microcoulomb per meter. Ya, seperti itu. Lalu kita lanjutkan. Lalu pertanyaannya nih, where along the x-axis shown in the net electric field from the two lines 0. Nah, jadi di sini ditanyakan adalah di mana posisi pada x-axis ini, yang mana di posisi tersebut itu resultan atau net electric field atau resultan medan listriknya itu sama dengan 0. Jadi kita harus mencari di manakah poin pada x-axis ini atau sumbu x ini yang total resultan medan listriknya itu 0, seperti itu. Oke, jadi untuk menyelesaikan problem ini kita bisa mulai dari ini ya, sifat atau penurunan dari rumus yang sudah ada gitu. Misal saya tuliskan dulu rumusnya, atau ya rumusnya saja biar lebih efisien. Rumus untuk medan listrik pada suatu poin yang diimbaskan oleh kawat yang panjang atau kawan infinite itu seperti ini. Density dibagi dengan 2pi epsilon 0 R. Ya, epsilon 0 itu adalah permitivitas dari udara, seperti itu. Dan R-nya ini adalah posisi atau jarak suatu titik gitu. Oke. Nah, pada kasus ini kita ditanyakan posisi mana nih di x-axis yang resultannya itu 0. Nah, kita bisa sedikit berasumsi ya di sini. Jadi di sini telah diketahui bahwa density atau kuat medan listrik ya, atau charge density lah, kuat muatan pada line 1 atau kawat 1 itu 6 mikrocoulomb. Dan yang untuk line kedua itu adalah minus 2 mikrocoulomb. Atau bisa kita kita mutlakkan jadi 2 mikrocoulomb. Nah, ini menunjukkan bahwa density pada line 1 itu lebih besar dari line 2. Oke. Nah, di sini kita bisa berandai-andai ini. Saya ingatkan kembali kalau misal muatan negatif itu akan menarik medan listrik. Sedangkan untuk muatan positif itu akan istilahnya mendorong keluar atau menolak dari medan listrik itu. Jadi medan listrik yang terimbas dari muatan negatif itu akan menuju ke partikel tersebut, sedangkan untuk muatan positif itu akan menuju keluar partikel itu. Oke. Seperti itu. Kita mulai dari ini dulu. Kita lihat di gambarnya ini saja ya.
Jadi kita bisa berasumsi apakah poin yang menghasilkan resultan 0 itu ada di sebelah kanan sini, atau di antara dua line, atau di sebelah kiri. Seperti itu. Nah, agar menghasilkan resultan medan listrik 0, ini kita bisa gambarkan nih resultan vektornya. Resultan vektor dari medan listrik yang diimbaskan oleh kedua line ini. Misal kita asumsi dulu di tengah ya. Di mana diketahui untuk line 2 ini adalah muatan negatif dan ini adalah muatan positif. Dengan yang line 1 itu dengan density yang lebih tinggi. Oke, misal kita asumsikan di tengah seperti itu. Kalau di tengah, total resultan yang dihasilkan pada poin ini itu akan menjadi seperti ini. Yang diimbaskan oleh line 1 akan ke kanan, ya, atau E1 ini. Ya, karena ini line 1 ini adalah positif, dan yang diimbaskan oleh line kedua karena ini negatif, maka ini juga akan ke kanan. Yes. Karena memang untuk muatan negatif ini akan ibaratnya menarik gitu loh. Medannya itu akan menuju ke muatan itu sendiri. Nah, jika asumsinya seperti ini, maka resultannya tidak akan sama dengan 0. Seperti itu. Berlaku juga untuk di titik manapun yang di antara dua line ini. Seperti itu. Jadi asumsi kita tidak bisa mengasumsikan bahwa poin yang menghasilkan resultan 0, medan listrik 0 itu tidak bisa di antara dua line. Oke. Lalu selanjutnya kita asumsikan jika poinnya itu ada di sebelah kanan dari line 2. Seperti itu. Ini bisa jadi vektor dari medan listriknya akan seperti ini. Yang diimbaskan oleh line 1 itu tetap ke kanan. Line 1 itu akan tetap ke kanan. Sedangkan yang diimbaskan oleh line 2, karena ini muatan negatif ya, ini akan ke kiri. Ya, seperti ini. Oke. Kita simpan dulu untuk asumsi yang kanan ini. Dan dengan ini bisa jadi resultannya adalah 0. Oke. Maka kita simpan dulu untuk ini. Lalu kita asumsikan lagi untuk yang ini, poin ini. Oke. Jika asumsi kita ada di poin ini, medan listrik yang diimbaskan oleh line 1 akan ke kiri. Oke. E1. Dan yang line kedua akan ke kanan. Oke. Nah, ini juga akan memungkinkan untuk bisa menghasilkan resultan medan listrik sama dengan 0. Akan tetapi, kita lihat lagi ke sini bahwa density pada line 1 itu lebih besar daripada line kedua. Maka jika asumsi kita pada poin ini bisa jadi tidak akan memungkinkan bahwa resultan ini sama dengan 0. Tidak akan terjadi karena pasti pada poin ini, maaf saya hapus dulu biar tidak berantakan. Pada poin ini ini pasti akan yang diimbaskan oleh line 1 itu akan makin besar ya, karena radiusnya di sini itu semakin dekat dibandingkan radiusnya dengan maaf, bukan di sini. Radiusnya itu lebih kecil daripada radiusnya dengan ini, line 2. Ya, di sini R1, R2, maka di sini R1 lebih besar dari R2. Nah, jika R1 lebih besar dari R2, maka
medan listrik yang diimbaskan oleh line 1 oleh line 1 ini akan semakin lebih besar, sehingga resultannya akan tetap seperti ini, akan tetapi medan listriknya akan lebih besar ke kiri, seperti itu. Jadi tidak memungkinkan jika resultan medan listriknya 0. Nah, seperti itu. Baik, dengan asumsi kita ini, maka kita bisa simpulkan jika poinnya itu terdapat di sebelah kanannya line 2, seperti itu. Oke, mungkin saya gambarkan kembali agar lebih jelas. Oke, baik, ini line. Maaf. Di halaman selanjutnya saja. Baik, ini line 1. Ini line 2. Misalkan ya. Line 2. Ya, lalu kita misalkan inilah. Ini sumbu X ya. Sumbu X. Lalu poin yang tadi kita asumsikan di sini. Maaf, ini line ini line 1 dengan muatan yang positif, line 2 dengan muatan yang negatif. Oke, dengan ini bisa kita bayangkan ya, di mana posisi poin pada x-aksis atau sumbu X yang memungkinkan kalau resultan medan listriknya itu 0. Seperti itu. Baik. Maaf. Hampir mati. Ya, saya lanjutkan. Nah, dari sini kita bisa mulai kalkulasinya karena kita sudah sudah terbayang bahwa posisinya itu terdapat di sini. Nah, sekarang kita bisa mulai mengkalkulasikan berapa jarak poin ini terhadap masing-masing line ini, atau ya bisa kita asumsikan itu kawat yang panjang gitu ya, kawat dengan muatan listrik gitu, atau muatan listrik yang berjejer dengan panjang yang infinite, seperti itu. Oke, jadi kita kembali tuliskan lagi saja. Di sini adalah L atau sama dengan 8 cm ya. Lalu untuk jarak yang ini kita bisa misalkan sebagai L kecil gitu. Lalu titik poin ini bisa kita misalkan sebagai ya P gitu, agar memudahkan kita untuk menjadikan variabel pada perhitungan nanti. Oke. Di sini karena resultan medan magnetnya sama dengan 0, maka sebentar, saya ini dulu. Saya gambarkan vektornya dulu saja ya. Ini untuk yang diimbaskan oleh line 1 dan yang ke kiri itu yang diimbaskan oleh line 2. Oke. Maka karena resultannya itu sama dengan 0, maka bisa kita jabarkan menjadi seperti ini. E1 dikurangi E2 sama dengan 0. Oke. Karena di sini vektornya sudah seperti ini, maka bisa dituliskan seperti ini. Ya. Kita lanjutkan lagi. Maka dengan demikian kita bisa samakan nih E1 sama dengan E2, ya kan? Nah, karena seperti ini bisa saling mengeliminasi, dan karena resultannya 0, ini pasti
medan listrik yang diimbaskan itu besarannya sama seperti itu. Nah, oke, saya lanjutkan. Kita turunkan lagi formula dari medan listrik untuk garis yang panjang ya. Itu tadi ada lambda, ini lambda 1, oke. Lambda 1 per 2pi epsilon 0 kali R1. Oke, R1 maksudnya jarak ini jarak line 1 ke P, ke poin P. Oke, saya lanjutkan dulu. Bentar. Lalu disama dengan E2. Kita tuliskan lagi saja. 2 per 2pi epsilon 0 R2. Nah, karena di sini terdapat konstanta yang sama, kita bisa eliminasi saja agar memudahkan kita untuk selanjutnya. Nah, lalu tersisa lambda 1 per R1 sama dengan lambda 2 per R2. Nah, karena R ini adalah jarak masing-masing antara masing-masing line ke poin P, maka bisa kita gantikan atau substitusi dengan jarak yang sudah kita modelkan di gambar ini. Oke. Oke, jadi akan menjadi sini saja lambda 1 per L karena memang dari line 1 ke P itu adalah L ditambah L gede ditambah L kecil. Oke. Ya. Lalu sama dengan lambda 2 per L kecil. Ya, seperti ini. Jadi modelnya bisa jadi seperti ini, model perbandingannya. Saya lanjutkan. Kita karena sudah menjadi seperti ini, kita bisa langsung memasukkan parameter-parameter yang sudah diketahui dari soalnya ya. Di mana density 1 atau lambda 1 itu tadi adalah 6 mikrokolom. Mikro itu berarti 10 pangkat 6. 10 pangkat min 6, maaf. Dibagi R1. R1 itu tadi L gede ditambah L kecil, maka 8 cm ya. 8 cm tadi kita dapat dari sini. Sini. Ini ya. Bahwa L gede itu 8 cm. Lalu disama dengan density 2. Density 2 itu tadi adalah 2 ya. Oh ya, minus 2 atau kita bisa mutlakkan jadi 2 mikrokolom per meter ya. Per L kecil. Nah, karena ini terdapat yang sama, kita eliminasi saja. Lalu kita bisa langsung kali silang. Di sini ya. Jadi 6L sama dengan 2 kali 8 plus L. Seperti itu. Kita langsung saja operasi seperti biasa, matematis. 16 ditambah 2L. Seperti ini. Didapat 4L kecil sama dengan 16. Perlu diingat ini tadi 8 cm ya. Seperti itu. Lalu ini kita dapatkan L 16 per 4, maka dapatkan 4 cm. Oke. Oke, kita sudah mendapatkan L kecil, jadi kita bisa modelkan, kita pindah lagi ke gambar ini. Oke, saya pindah lagi ke ini ya. Sini. Karena L-nya ini sudah kita dapatkan ya tadi. L sama dengan 4 cm. Maka bisa disimpulkan. Ini dapat disimpulkan bahwa posisi
di posisi resultan medan listrik sama dengan 0 adalah 2 cm di sebelah kanan line 2. Ya, karena ini, maaf, kok 2 cm? Ini 4 cm ya. Karena L kecilnya ini didapat 4 cm. Lalu, kalau ditinjau dari line 1, maka 8 tambah 4, 12 cm di sebelah kanan line 1. Seperti itu. Jadi, saya mungkin rekap lagi ya. Jadi, untuk kasus ini kita bisa membayangkan dulu di mana kira-kira titik yang bisa menghasilkan resultan sama dengan 0, resultan medan listrik ya, dan titik sama dengan 0. Lalu kita sudah dapatkan ini, lalu karena kita sudah modelkan, kita bisa langsung menurunkan rumus-rumus untuk bisa mengetahui jarak atau ya radius posisi titik P ini yang akan menjadi resultan medan listrik sama dengan 0 terhadap line 1 dan line 2. Line 1 dan line 2 ini. Oke, kita sudah jabarkan ke bawah ini dan didapatkan bahwa L kecil ini adalah 4 cm ya. 4 cm. Dan ya, karena kita sudah mendapatkan itu, bisa kita simpulkan bahwa posisi titik yang menghasilkan medan listrik sama dengan 0, atau tadi kalau di soal istilahnya itu net electric field 0, itu adalah pada jarak 4 cm di sebelah kanannya line 2 dan 12 cm di sebelah kanannya line 1. Baik, seperti itu untuk penjelasan nomor 2 soal seleksi tutor untuk mata kuliah fisika, listrik, dan magnet. Saya Dharma Dian Binadito. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.